ex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Debat Konstitusi yang mulia serta hadirin pengamat hukum dan konstitusi yang saya hormati, perkenalkan, saya Elda Dwi Pratiwi sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang dalam konteks perdebatan kali ini sangat menyetujui adanya mosi pemberlakuan karantina wilayah saat angka kasus COVID-19 meningkat. Adapun latar belakang kami menyetujui mosi ini tentunya didasari oleh landasan filosofis dan teoritis serta fakta dan data empiris yang mendukung. Dewan Juri Debat Konstitusi yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa World Health Organization telah menetapkan coronavirus sebagai pandemi karena penyebarannya yang begitu masif hingga ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Case Fatality Rate, angka COVID-19 di Indonesia sudah melebihi angka rata-rata global, yaitu mencapai 8,63%. Tentunya hal ini membuat pemerintah harus segera bertindak solutif dan konkret berdasarkan mekanisme dan landasan hukum yang tepat sehingga memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara tanpa terkecuali, karena berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya seperti social distancing, physical distancing yang diterapkan ketika kasus COVID-19 meningkat itu tidak efektif, menimbulkan berbagai perlawanan dari masyarakat karena tidak adanya dasar hukum yang jelas serta perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu di sini kebijakan karantina wilayah menjadi kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan ketika angka kasus COVID-19 meningkat berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang selanjutnya. Argumen kami akan dikonstruksi oleh pembicara kedua dan direkonstruksi oleh pembicara ketiga. Kami percaya bahwa pemberlakuan karantina wilayah saat kasus COVID-19 meningkat merupakan langkah yang tepat karena sebagai smart regulation yang dapat menekan penurunan angka COVID-19 di suatu wilayah. Smart regulation merupakan regulasi cerdas untuk bentuk kontrol sosial yang inovatif, imajinatif, dan juga fleksibel. Pluralisme di sini ialah adanya keterlibatan antara pemerintah, masyarakat, pun pihak terkait lainnya dalam menerapkan dan mengikuti kebijakan tersebut. Dewan juri yang terhormat, semper dabit remedium, hukum memberi obat. Artinya, hukum hadir sebagai solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dari itu, dua argumentasi keberpihakan mengapa kami yakin adanya kebijakan karantina wilayah ini. Karena pertama, adanya regulasi yang jelas dan penjaminan kesehatan masyarakat yang tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengenai mekanisme karantina wilayah. Dewan juri yang terhormat, di undang-undang tersebut, kekarantinaan wilayah dalam mekanismenya dijelaskan secara runtut pada undang-undang tersebut, sehingga suatu hukum akan dikatakan baik ketika dia mampu mencapai tujuannya telah ditetapkan sebelumnya, dan tujuan tersebut dapat tercapai ketika output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan output akan tercapai ketika proses yang dijajaknya jelas, dan itulah yang mempermudah suatu kebijakan akan menjadi hukum yang baik. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya pemberlakuan karantina wilayah ini merupakan langkah yang tepat karena memiliki mekanisme penyelenggaraan yang jelas ketika nanti dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, karantina wilayah ini bukan hanya untuk mengendalikan virus pada suatu wilayah, melainkan juga sebagai mitigasi dampak ekonomi. Pandemi meluluhlantahkan aspek ekonomi. Maka dari itu, mitigasi adalah upaya menanggulangi risiko dari dampak ekonomi dalam suatu bencana, yaitu pandemi COVID-19. Dengan adanya karantina wilayah yang mengatur adanya kebijakan, adanya pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak kebutuhan hidup dari masyarakat di wilayah yang dikarantina yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat pun pemerintah daerah yang diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dewan Juri yang terhormat, bila kita bandingkan dengan salah satu kebijakan seperti halnya PSBB yang sama-sama merupakan kebijakan yang membatasi interaksi mobilitas masyarakat pada suatu wilayah, tetapi mengapa karantina lebih efektif daripada PSBB? Karena PSBB tidak mengatur adanya penjaminan kebutuhan dasar hidup dari masyarakat ketika masyarakat menerapkan kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, sehingga ada aspek ketidakadilan yang masyarakat rasakan sehingga masyarakat tidak mematuhi kebijakan tersebut, dan alhasil kebijakan tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan. Tetapi dengan karantina wilayah yang menjamin adanya keadilan, maka masyarakat merasa ada kebutuhan yang mereka butuhkan dan dipenuhi oleh pemerintah pusat pun pemerintah daerah. Maka dari itu akan ada timbul kepatuhan dari masyarakat yang akan mengikuti kebijakan karantina wilayah ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami yakin bahwasanya karantina wilayah merupakan pemberlakuan yang sangat tepat untuk efektivitas pengendalian kasus COVID-19 di suatu wilayah.
Pacta sunt potentiora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat daripada kata-kata. Pemberlakuan karantina wilayah merupakan smart regulation, baik ditinjau dari segi keefektivitasan kesehatan maupun ekonomi yang bisa dijadikan alat untuk bertahan dan menurunkan kasus COVID-19 yang tinggi di suatu wilayah. Pemberlakuan karantina wilayah memiliki substansi penegakan hukum yang memiliki adanya pembinaan dan juga pengawasan. Dari segi pembinaan, kami menawarkan suatu program yang dinamakan dengan PESONA, Pergerakan Sosialisasi Karantina, yang dilakukan sebelum pemberlakuan karantina wilayah yang memiliki dua mekanisme penting. Mekanisme pertama adalah pembentukan tim khusus oleh pejabat daerah untuk mensosialisasikan pemberlakuan karantina wilayah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang salah satunya ada tugas pejabat karantina. Yang kedua adanya pembentukan aplikasi iCare untuk menunjang layanan informasi dan juga komunikasi yang memiliki 4 fitur penting dan 4 keunggulan. Pertama ada fitur diskusi untuk interaksi, adanya fitur edukasi untuk memberikan pemahaman dan pelajaran, ada fitur juga informasi untuk memberikan transparansi, dan yang terakhir adalah fitur konsultasi untuk memberikan pengaduan atau layanan. Yang kedua, dari segi pengawasan, kami menawarkan solusi berupa penguatan aparat penegak hukum yang ditugaskan dalam perbatasan wilayah untuk menjaga wilayah tersebut agar mobilitas tidak ada hilir mudik dari masyarakat. Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, urgensi, landasan teori, maka kami yakin bahwa pemberlakuan karantina wilayah merupakan smart regulation yang didukung dengan adanya dasar hukum, mekanisme yang jelas, serta inovasi dari adanya pembinaan dan juga pengawasan melalui aplikasi iCare dan juga penguatan aparat penegak hukum. Sehingga kami yakin bahwa pemberlakuan karantina wilayah merupakan kebijakan yang efektif ketika kasus COVID-19 meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.